ini cuman untuk harganya kira-kira berapa Mang Kuto? Ya di atas 10.000. 10.000, di atas 10.000 ya. Oke, masih bisa nego Mang Kuto? Ya masih. Nah, nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung hubungi Mang Kuto. Nanti nomor teleponnya saya tulis di kolom deskripsi, oke? Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ada lagi Mang Kuto yang mau dilelang? Assalamualaikum teman-teman. Nah, ketemu lagi sama saya di MSD Channel. Nah, kita lagi ngopi nih teman-teman ya. Nah, ngopi di rumahnya Mang Kuto yang waktu itu kita review juga. Yang waktu itu dia punya pupuk ampas teh. Nah, sekarang saya lagi main lagi nih, melihat perkembangan pohon-pohon beliau, kesuburan seperti apa. Nah, ini kita update yang kedua ya teman-teman. Nanti kita keliling-keliling, lihat-lihat. Tapi sebelumnya kita mau ngopi-ngopi santai dulu. Oke teman-teman, ikutin terus videonya ya. Aduh, mantap dah. Nih, ada ilmu baru dari Mang Kuto teman-teman, kita lihat. Nah, jadi dia ini enggak mencangkok ya teman-teman, enggak mencangkok saing simbur Vietnam yang mikro, super mikro. Jadi bila mana teman-teman punya nih pohonnya itu cukup di si batang ini nih. Nah, ini kan batang yang menjuntai panjang nih. Itu bisa ditempelkan aja ke tanah ya atau ke media. Nanti dia keluar akarnya ya teman-teman ya. Nah, kemungkinan besar setelah dia menempel akan namanya mengeluarkan akar ya Mang Kuto ya. Iya. Nah, setelah mengeluarkan akar baru kita potong. Nah, ini hasilnya teman-teman nih. Ternyata ini hasilnya dari si hitungannya apa itu? Cangkok atau stek atau apa itu? Ya pokoknya stek kan kalau kita kan potong ya. Stek masuknya termasuk stek ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Indukannya mana Mang Kuto? Ini. Oh, ini indukannya ya. Oh, indukannya udah jadi ya. Ini kan akarnya udah keluar. Ini cabang yang di ke bawah aja tuh udah keluar akar lagi. Nah, ini indukannya teman-teman tuh, bisa dilihat. Nah, ini indukannya nih. Ini semua ya. Semua. Tapi itu di belah batang gitu. Belah batang. Oke. Tapi udah rapat ya. Tapi dia gampang patah nggak sih sebenarnya? Kalau Vietnam itu super mikro aja dia gampang patah, tapi cepet. Kalau kita ini cepet nutup juga. Oh, cepet nutup juga ya. Iya. Nah, yang paling gampang-gampang selain saing simbur apa lagi Mang Kuto? Yang maksudnya gampang disetek gitu. Ya sancang. Sancang ya. Ya sancang. Ada sancang setekan ada Mang Kuto? Ini hasil setekan semua, hasil setekan semua. Oh, ini. Ini setekan semua ini. Oh, ini hasil setekan nih, teman-teman. Nah, ini hasil setekan, teman-teman. Ini setekan bener-bener setekan ya? Iya. Tapi setelah berakar di program gitu, Mang Kuto ya? Iya. Program biasa aja gitu, di program biasa gitu ya? Biasa lah. Oke. Tapi nyeteknya dari segede apa Mang Kuto dulu? Ya, segede jempol kaki. Di jempol kaki ya? Ini di pot ini doang langsung, tanamnya? Nah, langsung dulu di polybag. Oh, polybag. Awalnya? Ya, awalnya polybag lah. Kita pindah. Setelah udah lumayan subur ya, pindahin ke sini ya? Iya. Medianya tetap sama? Sama atasnya aja tuh pasir malang, tapi bawahnya tetap pakai ampas teh. Ini contohnya seperti ini tuh. Tapi ada campuran tanahnya nggak Mang Kuto? Kayaknya enggak sih. Oh, full ya? Cuma pakai pasir aja. Pasir? Iya, pasir bangunan. Oh, ini setekan juga Mang Kuto? Iya. Ya, ini setekan juga teman-teman nih. Nah, sancang ya, cuman sancang daun bulat kayaknya nih ya, yang nggak bau ya. Iya. Kayaknya daun bulat ini, jadi lebih lentur kelihatannya no. Nah, ini setekan juga nih. Nah, teman-teman, mungkin ini ada beberapa pohon lagi yang nanti saya tunjukin. Aku sana muter-muter lah, keliling-keliling nanti, tapi satu-satu kita liatin. Oke, sambil kita mumpung lagi liburan nih, liburan tahun baru ya, Mang Kuto lagi libur, masih libur ya. Nah, ini si Ancin, ini si Ancin hasil apa nih? Cangkokan atau stek Mang Kuto? Kayak cangkokan. Nah, ini cangkokan nih. Ini mah udah enak nih Mang Kuto, udah siap kontes ini. Cuman bikin perantingan ya. Iya, tapi ini dulu udah turun sekali sih. Oh, udah turun, dapat di lokalan masih hijau. Oh, dapat ya. hijau, lumayan lah ya. Pemula. Tapi karakter tuanya dapat. Ya lumayan sih ini pohon. Prospek lah. Masa depan cerah ini pohon nih.
Nah, cakep ini Mang Kuto. Mana lagi Mang Kuto? Mas serut cilikan tuh. Nah, serut cilikan. Wih, serut nih teman-teman. Nah, ini serut istimewa. Kenapa istimewa? Nah, lihat akarnya dong. Akarnya keliling, ya kan? Jarang-jarang nih akar keliling ini masuk small ya. Small pemame itu. Small ini lebih dari 15 noh. Ya kan? Nah, pohon rimbun. Masih dikawat ya. Ini cangkok, kasih cangkok anting putri. Stekan. Buset. Stekan coy. Stekan bisa kayak gini ya. Ini bener stekan dari batang biasa apa emang ada cabangnya dulu? Dari batang biasa. Cakep. Stekan. Ini cangkok. Ini bonggolan nih. Bonggol. Program akar udah. Pupuk pakai apa Mang Kuto? Dekastar. Dekastar lah. Kalau udah subur baru gede ini ya. Dekastar. Tapi dia tanda-tanda suburnya kayak gimana sih Mang Kuto sebenarnya kalau pohon anting putri? Ya itu daunnya hijau pekat ya. Oh, hijau pekat ya. Hijaunya hijau bener-bener hijau yang nggak ada kuning-kuning ya. Iya, mengkilat lah gitu. Nah, ini banyak teman-teman. Nah, ini yang di bawah nih. Tuh. Ini ada juga. Ini anting putri didominasi sama anting putri kalau di sini teman-teman. Mungkin ada berapa Mang Kuto kira-kira? Ada 50 lah. 50 ya, 50 pohon anting putri teman-teman. Nah, ini pohonnya nih anting putri juga nih. Wah, udah lumayan percabangannya lengkap. Nah, kita lihat akarnya. Waduh, akarnya juga keliling teman-teman tuh. Nah, cuman ini di sini belum dijual belikan Mang Kuto ya. Kalau ada yang mau mah nih, yang dijual belikan nih. Nah, ada nih teman-teman katanya nih, ada yang mau dijual belikan. Nah, kayak apa Mang Kuto yang mau dijual? Nah, kita ikutin Mang Kuto kemana nanti dia. Ah, ini teman-teman nih. Nah, ini anting putri. Percabangannya lumayan lengkap. Ini lebih ke small ya. Nah, ini small. Lingkar batang ini hampir 20 cm ya. 20 30-an. 30 sentian ya lingkar batangnya. Nah. Oke, ini di angka berapa Mang Kuto ini? Kira-kira ada yang minat gitu. Ya 7.500. 7.500 ya. Oke, teman-teman buat yang pengen yang minat nih 7.500 masih bisa nego Mang Kuto ya? Tipis, nego tipis. Oke, teman-teman mungkin ada yang minat nih. Ini kita lihat ininya ya, lihat lebih detail ya. Nah, ini ada percabangannya, tangan pertamanya udah oke, ya kan? Mungkin ada luka di sini, cuman nanti juga akan ketutup karena tarik ini. Nah, ini masih proses, ya kan? Masih proses pertumbuhan. Akar lumayan keliling ya teman-teman tuh. Nah, ini lumayan keliling akarnya. Nah, bisa dilihat. Untuk tangan keduanya juga oke, ya kan? Nah, ini untuk kanopi depannya. Nah, mungkin ada sedikit perubahan nanti mungkin ya sesuai selera teman-teman. Nah, ini kalau untuk saya pribadi ini udah lumayan dari gerak dasarnya udah lumayan oke. Nah, untuk percabangan juga lengkap. Tinggal anak cabang dan perantingan, oke? Nah, buat teman-teman yang minat silahkan nanti saya tulis di kolom deskripsi, nanti langsung aja ke Mang Kuto ya, oke? Nanti saya tulis nomor WA-nya, oke? Lanjut lagi, mana lagi Mang Kuto? Nah, ini satu lagi teman-teman nih. Satu lagi ini sancang anting putri juga. Nah, ini anting putri teman-teman. Anting putri. Nah, ini kita lihat dulu ya speknya. Percabangan oke, banyak, lengkap. Kanan kirinya sudah lengkap. Dan akarnya ini dijamin keliling Kuto ya. Keliling lah. Keliling, oke. Ini lumayan lagi proses penyuburan teman-teman nih. Nah, ini keliling nih. Nah, kita lihat sedikit aja akarnya. Nah, kita lihat bentar teman-teman ya. Nah, ini full dekastar ya. Pupuknya dekastar. Nah, ini full pasir malang dan juga ampaste seperti biasa. Nah, pohon subur makmur teman-teman. Nah, ini akarnya keliling tuh. Bisa dilihat. Nah, ini terangin dikit. Nah, untuk akarnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk ketinggian pohonnya ini sekitar 15 cm teman-teman. 15 cm. Dan untuk percabangannya lengkap.
Nah, ini cuman untuk harganya kira-kira berapa Mang Kuto? Ya di atas 10.000. 10.000, di atas 10.000 ya. Oke, masih bisa nego Mang Kuto? Ya masih. Nah, nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung hubungi Mang Kuto. Nanti nomor teleponnya saya tulis di kolom deskripsi, oke? Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ada lagi Mang Kuto yang mau dilelang? Oke, harga sesuai. Oke, harga sesuai pasti dijual. Nanti buat teman-teman yang mau nanya pohon selain itu ada lagi enggak atau gimana, terserah nanti WA aja ke Mang Kuto ya teman-teman. Nah, ini satu lagi nih Kimeng katanya nih. Ini Kimeng small ya. Nah, ini Kimeng ukuran small teman-teman. Ini kakinya sudah sangat keliling dan juga sangat apa nih? Ideal ya. Untuk percabangannya udah oke. Kelengkapan cabangnya, background kanan kiri segala macam, dan untuk terusannya segala macam sudah oke teman-teman. Nah, ini pohon subur. Nah, ini di angka berapa Mang Kuto kalau mau dilepas? Ya di angka ya 2.500. 2.500 teman-teman tuh. Oke. Nah, ini di angka 2.500, nanti langsung nego aja sama Mang Kuto. Nah, nanti nomor teleponnya saya tulis di kolom komentar, di kolom deskripsi, oke. Nah, ini kita lihat kelilingnya sebelah sini. Nah, ini akar udah dijamin keliling teman-teman. Oke, tuh. Untuk akar. Nah, ya kan? Pohon subur makmur. Nah, mungkin untuk sementara itu dulu Mang Kuto ya yang mau dilelang. Cuman buat teman-teman yang misalkan ada yang minat pohon yang lain juga silahkan nanti ngobrol-ngobrol minta segala macam nanti sama Mang Kuto. Ada asem Jawa, ada sayang simbur, ada waru India, waru Vietnam, waru Taiwan, dan sianci juga banyak teman-teman. Nah, oke, kita keliling-keliling lagi, kita ngelihat kesuburannya. Nah, ini apa ini? Elegan teman-teman nih, elegan nih. Oke, itu serut Mang Kuto? Serut. Buset, gaya apa gitu. Kayak ngacir. Gak pacok banget. Kayak pacok banget. Waru India. Nah, ini waru India nih. Ini hasil okulasi ya, hasil tempelan. Nah, ini habis diganti media gitu. Ya. Ya, dia agak stres ya. Daunnya. Cakep ini. Nah, ini waru apa nih? Ini waru apa gitu? Mana? Itu waru Taiwan. Taiwan. Oke. Taiwan. Oh, itu ditambah-tambah lagi ya? Iya. Oh, karena cabangnya kurang bisa ditambah. Nah, Ini itulah enaknya juga waru, bisa dimodifikasi teman-teman. Nah, ini waru Taiwan juga. Tapi ini ori ya, Mang Kuto? Ori. Nah, ini ori teman-teman tuh. Nah, itu saya ada yang tertarik tuh teman-teman tuh, ada waru juga tuh. Nah, itu waru apa Mang Kuto? Daunnya putih-putih. Varigata. Woi, varigata teman-teman, kita lihat. Nah, ini varigata. Ori ya Mang Kuto? Ori. Nah, ini kalau ada yang minat boleh nih Mang Kuto ya? Boleh. Nah, boleh teman-teman ya, silakan. Ini di angka berapa Mang Kuto nih kalau ada yang mau nih? Ya, angka-angka 500 ya dijual. 500 ya. Wah, ini murah teman-teman nih. Gerak batangnya udah oke. Nah, kaki keliling. Pohonnya subur teman-teman. Nah, ini lumayan nih 500.000 teman-teman. Nah, Mang Kuto juga punya santigi. Mungkin ini santigi koleksi ya karena masih dalam proses penyuburan teman-teman tuh. Nah, ini santigi. Di sini juga ada Hokianti tuh. Nah, Hokianti lagi berbuah. Ini ada waru India. Itu waru India juga. Nah, ini full di atas dak ya teman-teman, di atas rumahnya Mang Kuto ini di atas. Nah, sejajar sama genteng noh. Tuh. Ya kan Mang Kuto juga punya amplas. Nah, ini amplasnya ini masih proses. Ya, proses penambalan karena banyak cabang yang kosong. Nah, ini juga iprik nih. Ada iprik subur ya. Nah, iprik subur nih. Tuh. Nah, kita keliling-keliling lagi sambil kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi mungkin ya. Nah, ini sianci teman-teman tuh. Nah, ini lagi proses pembesaran mungkin ya, atau lagi pengelosan cabang, anak cabang. Nah, ini bucida nih, lumayan
rimbun teman-teman tuh bucida. Nah, ini bucida nih. Yang lagi ngetren katanya bucida nih. Nah, buat teman-teman yang pengen punya bucida boleh nih. Tuh. Ini lagi ngetren nih sekarang nih. Bucida. Nih lagi bucida tuh. Nah, ini satu lagi bucida teman-teman nih. Nah, ini lagi lumayan lagi ngetren teman-teman bucida nih. Mang Kuto udah punya nih. Ini dari tahun berapa Mang Kuto bikinnya nih? Setahun lah. Setahun ya? Setahun nih. Tuh, ini bucida. Nah, kayak gini teman-teman tuh. Ini lumayan gede teman-teman ya tuh. Lumayan agak tinggi, kira 50 cm teman-teman tingginya. Cuma nanti bisa dipangkas lagi biar lebih ceper ya. Tuh akarnya juga keliling apa sih namanya? Pohonnya meliuk-liuk. Nah, bisa dilihat mah meliuk mah. Nah. Oke, nah kita lanjut lagi ngelihat pohon apa lagi nih teman-teman. Nah, ini ada anting putri nih. Ini ngapa digelebed kawat Mang Kuto? Sakit pinggang kali itu. Sakit pinggang. Ini anting putri yang lagi sakit pinggang teman-teman. Karena dia digelebed apa namanya? Diikat sama karet, ini pakai angkin kayaknya dia. Waduh, oke. Oh, ini ditambah ya teman-teman nih, jangan salah paham ya teman-teman nih. Ini karena diikat ini menempel ini nih cabang ini karena ini kosong kan, nah, makanya ditempel sama si batang yang baru ini teman-teman tuh. Makanya diikat pakai karet dan kawat juga, oke. Nah, buat teman-teman punya anting putri yang sekiranya kekurangan cabang itu bisa ditempel teman-teman. Nah, caranya seperti ini tuh. Cara-cara yang lebih detailnya nanti tanya langsung ke Mang Kuto ya. Oke. Nah, ini juga nih ada anting putri small. Nah, ini cepernya kebangetan ini. Ya kan, sangat ceper. Nah, ini habis dipangkas Mang Kuto? Iya. Habis dipangkas. Waduh. Dengan pot segede gini tapi pohonnya subur teman-teman tuh. Jadi yang penting apa pupuk yang Kuto ya? Media sama pupuknya itu cocok gitu ya. Kalau tempatnya nggak usah gede juga, kecil juga, kalau dia medianya cocok sama pemupukannya cocok juga ya akan subur dan akan tumbuh besar. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini anting putri yang digentong nih. Nah, di ember ini lumayan gede teman-teman nih, ya kan. Nah, ini udah berapa tahun di sini Mang Kuto nih? Di tempat saya sih paling ada 6 bulan itu. Oh, ini dari orang berarti ya? Iya. Oke. Door press. Oh, door press teman-teman nih. Ini hasil door press dulunya. Nah, ini di Mang Kuto dirubah kayaknya nih ya. Dulu nggak begini kayaknya. Iya. Oh iya dirubah. Dulu alurnya kemana dulu Mang Kuto alurnya? Dulu alurnya nggak ada yang kesini, masih kecil kan. Cabangannya pun masih nggak seperti ini, cabangannya sedikit. Karena kita bentuk cabangannya banyak, kita bentuk tambah cabang juga kan, bentuk cabang. Ya kan biar kan ini kan kosong terlalu jauh, makanya kita isi sini kan. Oh iya isi. Iya biar nggak terlalu jauh. Ini Okay. dulu ininya agak ke atas, kita taruh ke bawah lah. Ke bawah cara ngisinya gimana Mang Kuto? Kok bisa diisi bibit cabang? Ya kita ini kan satu jalur, pakai kita bulat di sini supaya nanti ini tumbuh di sini dia. Oh, dilukain ya Mang Kuto ya? Oh iya bener-bener. Berarti kalau misalnya kita pengen ada titik tumbuh harus kita lukain sedikit lukain ya? Di atasnya, nah, di mana ada mata telon mata tunas ya tumbuh ya. Nah itu teman-teman mungkin ya, buat teman-teman yang sekiranya belum memahami titik tumbuh. Nah, nanti kan titik tumbuh itu kan suka ada di sini bagian sini ya kan. Itu kan kadang-kadang ketarik sama ini jadi nggak mau tumbuh gitu Mang Kuto ya. Iya. Nah, nggak mau tumbuh makanya kita lukain teman-teman tuh. Dilukain sedikit, set. Nah, nanti dia akan tumbuh. Baru dia mau tumbuh karena terhalang oleh si luka ini teman-teman ya. Nah, begitu mungkin ke situ ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, itu ilmu juga termasuk ilmu. Nah, jadi kita nggak usah nempel atau dipotong atau diapain, cukup dilukain aja teman-teman. Oke. Nah, itu ilmu juga. Oke, mantap Mang Kuto emang ya. Nah, ini gayanya gaya apa nih? Semi cascade atau apa nih? Slanting ya? Slanting kali. Oke. Cakep nih. Tapi pohonnya subur-subur Mang Kuto. Nah, ini lumayan banyak Mang Kuto naruh pohon di atas ini ya teman-teman. Ada pohon bodi. Yang lagi diulik pohon apa Mang Kuto yang ibaratnya belum keulik gitu? Ya ini kalau anting putri kan udah umum biasa ya, sancang biasa nih. Ya, simbur Vietnam belum tuh.
masih Simbur tahap Vietnam yang pemekaran. daun lebar apa yang ini? Simbur Vietnam aja ya. Yang Kan simbur ada 3 macam ya. ah, Super mikro, ya kan ada lokal, ada yang Vietnam. Ya, oh ini yang iya. Vietnamnya Oh yang Vietnam. Nah, tahap pegedean. Besaran lah. Tapi dia nggak begitu susah ya Mang Kuto ya? Ya kalau ini nggak begitu apa namanya, Ribet. nggak begitu regas lah gitu. Oh nggak begitu gampang patah ya? Iya. Agak lentur. Agak lentur. Kalau sayang simbur yang super mikro, Ya itu dia agak regas lah gitu. oh iya, Kalau kita tekuk pasti agak patah, tapi cepat nutupnya juga. Tapi cepat nutupnya juga ya. Iya. Yang butuh kemuning. Nah, kemuning ini ya. Waduh, kemuning juga ini. Kemuning, saya kira kemuningnya panjang doang nih. Ternyata bawahnya itu, waduh, istimewa teman-teman tuh. Ya kan? Nah, ini istimewa ini. Nah, kan tuh. Ini tinggal di press atasnya doang itu Mang Kuto ya. Iya. Pangkas atasnya. Nah, buat mahkota udah jadi bonsai. Cakep. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ngopi dulu ya sambil ngobrol-ngobrol bonsai sama Mang Kuto di sini. Nah, aduh, oke, ikutin terus videonya. Nah, kita sambil ngopi. Oke teman-teman, kita ngopi dulu. Nah, saya di bangku ini aja dah. Oke. Nah, sekarang kan musim hujan nih Mang Kuto ya. Ada kendala nggak Mang Kuto? Kan kemarin musim panas nih. Musim panas kan otomatis kita sering nyiram nih. Nyiram biasanya Mang Kuto pagi, sore apa sore malam? Saya nyiram itu pasti sore aja sekali lah, 1 hari itu. Sore ya? Di waktu musim panas ya. Ya. Kalau di musim hujan, kalau misalnya dia hujan ya sehari hujan saya nggak nyiram. Kalau sehari nggak hujan, yang di atas itu tetap saya akan siram. Kan biasanya kan kalau yang pembonsai lainnya yang saya pernah ini ya tanya gitu ya. Iya. Kan biasanya habis hujan itu kadang-kadang disiram lagi Mang Kuto tuh, katanya buat dibilas tuh. Iya. Kalau Mang Kuto pakai treatment itu enggak? Saya paling yang itu untuk konsen tinggi aja saya bilas. Kalau yang lain nggak usah lah kalau saya mah. Oh, santigi doang ya? Iya. Oh, buat santigi berarti kalau habis hujan disiram ulang gitu ya, Iya. pakai air keran. Iya. Berarti buat pembilasan. Iya, kalau pohon yang lain nggak perlu menurut saya. Karena air hujan kan mengandung vitamin juga buat pohon ya. Iya, walaupun cap asamnya tinggi gitu kan, tapi kan pohonnya kalau kena air hujan subur juga lah. Subur, bener emang bener subur. Kalau air hujan itu buat tanaman itu sangat bagus. Makanya kadang-kadang ada yang ditampung gitu Mang Kuto tuh. Ya, ditampung itu kan supaya ditampung di bak, biar zat asam nanti itu kan netral ya. Netral, ditampung di bak, dinetralisir dulu lah. Dia supaya kan berjemur ya kan. Iya, benar. Zat asamnya itu makin berkurang. Nah, ini kan pohon segini banyaknya Mang Kuto nih. Ada nggak kendala Mang Kuto ibaratnya ngerawatinnya apa sih namanya ya? Waktunya. Kalau buat saya karena saya hobi ya nggak ada masalah untuk rawatinya ya. Walaupun itu misalnya saya pulang kerja tetap saya rawatin. Gitu. Ini sekitar ada berapa pohon di sini Mang Kuto, di atas doang ini? Mungkin yang di bawah udah nggak ada Mang Kuto, yang udah bersih ya? Di bawah juga masih banyak. Cuman bahan-bahan ya? Iya, yang gede-gede kayak di ground itu kayak kimbeng apa gitu kan. Di sini ada sekitar 100 pohon lah. 100 pohon lebih kayaknya ini Mang Kuto. 100 pohon lebih ini. 150-an. 150 ada untuk keseluruhannya. Cuman ya pohonnya saya akuin di sini yang saya lihat itu emang the best, artinya punya karakter semua. Terus apa ya? Pokoknya subur lah. Subur, terutama subur. Terus bentuknya lumayan bagus semua. Jadi buat misalkan teman-teman ada yang pengen gitu kan, hasil karya Mang Kuto, nah bisa nanti saya tulis di kolom deskripsi nomor WA-nya gitu. Nah, kembali ke apa namanya, budidaya ini Mang Kuto itu resep bonsai. Nah, suka bonsai itu dari kapan Mang Kuto? Saya masih pemula hobi bonsai dari tahun 2020-an lah, belum begitu lama. Oh, baru 3 tahun ini ya berarti ya? 4 tahun jalan lah ya. Oh, berarti sama sama saya 2019 akhir Desember saya pertama ngedongkel. Saya pohon lo pertama Mang Kuto pertama nanam pohon apa dulu? Ya, sama aja saya serut lah, dongkel-dongkelan. Oh, suka dongkel juga. Dongkel ya kan, ke gunung nyari bahan ya. Bahan ya kayak apa namanya?
dulu pernah dongkel kerakas, Oh, kerakas. pohon sisir. Sisir. Nah, kalau sisir saya Iya. pernah dulu hampir dapat banyak lah sisir. Cuman ya begitu kendalanya sisir. Kadang-kadang hidup sebelah. Ya Kalau itu. sisir mah. Kalau Kayak sisir agak repot lah kalau iya. sisir. Yang serut juga sebenarnya sama aja serut. Kadang-kadang dia kalau dia kan disungkup nih, dia sungkup ya kan. Kadang-kadang dia sama kalau medianya nggak mau dia. Nggak mau. Kadang-kadang malah kalau misalkan kita nanam apa namanya serut ya, kita kasih tanah merah doang, malah subur. Aneh itu. Kadang-kadang suka ya begitulah. Cuma kalau serut itu untuk bisa lah kita dapat batang gede, untuk nutup kamiumnya susah, lama dia. Iya. Dia lama jalan itu lama. Iya. Udah gitu kan kita untuk kejar batangnya gede, apa cabang apa untuk kejar batangnya, untuk pembesaran batangnya juga agak lama. Keseimbangannya ya. Keseimbangannya. Makanya jarang kalau serut itu keseimbangan 100% itu maksudnya keseimbangannya normal gitu ya. Itu jarang. Iya, jarang. Kadang-kadang udah dipangkas, segede jempol kaki aja udah dipangkas gitu kan. Makanya tapi emang bagus. Kalau bisa ya yang ekstrim lah gitu kan. Iya. Nyarinya. Cuman sekarang udah agak susah gitu. Susah. Iya. Maksudnya di gunung juga udah lumayan susah nyari yang ekstrim. Karena apalagi kita mau ibaratnya udah ketinggalan ngedongkel kan. Itu aja sisa-sisa sih. Dulu Mang Balak, Jamal golongannya kan udah. Iya, Mang Oji ya. Mang Oji kok hobi juga ngedongkel itu. Apa gitu dongkel ya mah. Itu pendongkel ulung gitu. Iya itu, waduh. Ini kalau udah kedongkel apa gitu dongkel, kalau salam gitu dongkel. Aduh. Nah, itu teman-teman kita kalau misalkan emang kalau sharing bonsai itu ya emang seperti ini, berbagi pengalaman kita kan emang gitu ya. Berarti kita sama. Ada juga kan kadang-kadang ada yang ibaratnya orang tuh langsung ke budidaya ada. Cuman lebih enak itu emang dari pendongkel dulu gitu, karena kita udah tahu dari dasarnya ya, dari nggak tahu jadi tahu itu ya kan, cara merogram pohon ini gimana. Jadi nggak ibaratnya nanam pohon ini caranya kita samain sama pohon yang pernah kita dongkel atau gimana, itu hampir sama gitu metodenya. Karena banyak yang saya terapin gitu kayak dulu saya nyambung pohon ini nih, pohon jalistri ya kan, atau mentaos ya, disambung sama anting putri. Nah terus saya ganti nih, pohon apa yang bisa disambung dengan pohon misalkan kayak beringin. Nah beringin Benjamina kita okulasi sama misalkan kayak Filipin, nah ternyata bisa gitu. Terus sama Kimeng ternyata bisa juga, masih sesama pikus ya. Kayak pohon ini juga kerakas disambung sama sianci itu bisa. Ya, cuman habitat kerakas Mang Kuto tahu ada di gunung. Kerakas di gunung. Dia menjalar, pohon jalar ya. Iya. Nah, sama juga kayak ini apa namanya bungur bisa disambung sama sakura. Sakura. Benar teleponnya. Oke. Itu tuh bahan tuh baru datang baru 2 minggu tuh. Itu bahan apa Mang Kuto? Anting putih tuh. Anting putih. Oh itu yang dipotong ya? Iya. Itu dapat dari mana Mang Kuto? Saya beli di Lampung tuh. Lampung. Iya. Medianya pas turun dikasih apa Mang Kuto? Biasa ampas teh campur sama pasir lah, pasir Malang ya. Ya. Itu langsung dikasih dekastra apa enggak Mang Kuto? Langsung dikasih aja lah. Oh langsung dikasih. Iya. Oh itu berarti dari sana udah ada akar gitu Mang Kuto? Sudah. Saya beli udah programan akar itu. Berarti aman ya? Aman. Itu udah boleh pada tumbuh. Itu udah berapa hari Mang Kuto? Sekitar 2 minggu tuh. 2 minggu? Iya. 2 minggu. Oh iya benar-benar. Dari tanpa daun awalnya? Iya. Tadinya kan itu udah pendek Mang Kuto tuh ya kan. Tadinya tingginya siapa? Saya dapat udah seperti itu. Oh udah dipenggal lah, kita main yang bongkel-bongkel aja. Udah dipenggal dari sananya ya? Iya. Oke. Tapi yang Mang Kuto maksudnya paling seneng gitu merogram pohon apa Mang Kuto? Saya sekarang ini ya anting putri lah. Anting putri? Iya. Saya paling seneng program anting putri. Kedua ya sancang, waru. Tapi pernah ada yang jadi belum? Maksudnya kan ini kan ibaratnya belum sempurna nih, belum iya. Belum lengkap ya. Iya. Cabangannya, anak cabang sampai perantingan segala macam. Itu udah pernah bikin belum gitu? Belum, karena kan masih pemula, baru 3 tahun. Iya, karena bikin bonsai itu lebih dari 3 tahun gitu. Iya. Prosesnya itu yang bikin mahal ya gitu ya. Iya. Benar. Karena proses bonsai itu nggak sebentar. Cuman ya kita menikmati aja prosesnya gitu Mang Kuto. Ya kalau asam dari biji
Oh itu asem. Iya, dari Oke. biji. Asem ceritanya gimana itu dari biji? Kok bisa gede begitu Bang Kuto? Ya, karena kan subur. Yang penting kalau Nanam awalnya di apa dulu? jadi polybag, Polybag, terus pindah aja. pindah lagi, oh, sampai Iya, ke ember itu sekarang ya. iya. Berapa tahun itu Bang Kuto? 3 tahun tuh. 3 tahun. Jalan 4 tuh. Jalan 4 sudah segede Iya. gitu ya. Oke. Nah, itu kira-kira bisa berbuah nggak Bang Kuto kalau di pot? Pasti bisa, namanya pohon pasti bisa berbuah kalau pohon Pasti itu bisa berbuah. berbuah Asam ya. pasti bisa berbuah. Entah kapan pasti Iya, berbuah ya. pasti berbuah. Nah, buat temen-temen mungkin sebenarnya budidaya sama pohon apa juga yang penting pohon bonsai lah misalkan nih, apa namanya bahan bonsai itu. Pohon apa juga pasti kalau udah gede kayak gitu mah udah pasti bagus sih Mang Kuto ya. Bagus. Sebenarnya kayak saya kan lagi program banyak waru nih Mang Kuto. Hampir ada 200 pohon waru nih. Emang saya lagi hobi waru gitu kan. Karena waru itu gampang, diprogramnya gampang, ditanamnya gampang, ditempelnya juga gampang gitu. Cepat besar juga ya. Iya, untuk pembesaran lumayan cepet dia. Nah itu makanya saya lagi program waru. Cuman saya nggak saya liput. Itu nanti besok lah nanti saya liput lah proses cuman masalahnya begini, kalau soalnya saya belum ada hasilnya. Kalau udah ada hasilnya saya berani ngeliput, ngasih share. Belum ada hasilnya, belum ada duitnya. Belum ada hasil yang jadi gitu maksudnya. Iya, belum laku beli jadi iya, ya. Betul, bisa ke situ. Jadi kalau misalkan udah ada hasilnya makan soalnya kan jadi kebohongan publik jatuhnya kan. Iya. Kalau misalkan mana katanya hasilnya belum ada gitu. Kalau udah jadi mah kita ada hasilnya nih. Nah, baru kita share ke teman-teman gitu. Nah, kalau ini kan walaupun belum jadi jadi ilmunya belum sempurna gitu. ya kalau ini kan walaupun belum jadi tapi udah kelihatan gitu loh. Iya, kalau ini kan kalau punya Mang Kuto kan emang udah bagus-bagus, subur-subur. Nah, tinggal nerusin doang. Kalau misalnya ada yang pengen mah bener. Ya kan? Nah. Ini ditaruh di atas ini udah berapa lama Mang Kuto? Setahun ya? Setahun. Berarti tahun 2023 kemarin? Iya. Awal? Februari 2023? Iya. Iya benar-benar ya, setahun lah ya, anggap setahun lah. Ya kita nggak punya lahan ya, mau nggak mau kita hobi sama pohonan ya kita bikinnya di atas lah. Iya benar. Jadi tempat itu menyesuaikan emang Kuto ya? Iya. Jadi bonsainya itu menyesuaikan tempat gitu maksudnya. Iya. Jadi misalkan lahan kita segini nih, misalkan ukuran 6 meter kali 3 meter misalkan, ya kan, berarti kita pengen bonsainya banyak, berarti harus yang small emang Kuto ya. Iya. Small ya, paling ada medium lah 1-2 emang Kuto ya. Iya. Jangan kita maksain pengen yang gede-gede gitu. Nah, buat temen-temen yang punya lahan sempit, minimal punya lahan 4 meter 5 meter ya, mungkin disarankan untuk memelihara bonsai yang ukurannya small mame ya Mang Kuto ya. Iya. Karena small mame juga kalau misalkan emang bonsainya udah udah menarik gitu, udah siap tampil, nah itu the best juga, harganya juga udah pasti lumayan tinggi gitu teman-teman. Nah itu ini seperti Mang Kuto contohnya, ini ukuran ininya kira-kira berapa meter ini Mang Kuto luas ini semua? Ya luas semua sih, dia kan 6 kali 6 12 nah, 2 kali 3 ya, 4 kali 4 ya. Iya 2 kali 4 itu lumayan lah. Nah 2 kali 4 itu aja udah segitu, 2 kali 4 tuh. Ini yang 6 nih, 3 kali 3 nih ya, lumayan buat hobi-hobian lah, hiburan kita pulang kuli, pulang apa gitu. Pulang kuli ya kan, pulang kerja habis dari kantor atau dari pulang kerja lah intinya, bisa santai, apalagi ada meja ini teman-teman tuh, sambil ngopi sambil liatin bonsai kan udah apa sih namanya ya, enjoy gitu ya gitu ya. Iya. Apa rehat, menenangkan pikiran ya kan. Nah sambil ngotak-atik bonsai, nah itu teman-teman manfaatnya, banyak manfaatnya lah kalau di bonsai itu ya. Nah oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya, nanti kita update lagi. Nah terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Yang belum subscribe silakan, nanti kita update lagi, kita berkunjung lagi ke petani-petani bonsai yang ada di Bekasi dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.